Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurul Awalin dari Pendidikan Geografi B dengan NPM 20 21 753. Di sini saya akan mengerjakan ujian tengah semester dari Padarwis dengan mata kuliah Praktikum Meteorologi dan Klimatologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur cuaca. Yang pertama itu ada radiasi sinar matahari. Terus yang kedua itu ada lamanya penyinaran matahari. Yang ketiga itu ada suhu udara. Yang keempat itu adanya kelembaban udara. Terus yang kelima itu adanya tekanan udara. Terus yang keenam evaporasi. Yang ketujuh itu ada penutupan awan. Yang kedelapan itu ada kecepatan arah angin. Yang kesembilan itu ada presipitasi. Nah, yang pertama itu ada radiasi sinar matahari. Radiasi sinar matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Nah, yang kedua itu ada lamanya penyinaran matahari. Lamanya penyinaran matahari ini bersinar cerah terus pada permukaan bumi. Nah, yang dihitung dimulai dari matahari terbit sehingga terbenamnya matahari. Terus yang selanjutnya itu ada sudut pandangnya dari sinar matahari. Sudut pandang dari sinar matahari ini dibentuk oleh adanya permukaan bumi dengan arah datangnya sinar matahari. Makin kecil sudut tersebut, datang sinar matahari semakin sedikit panas yang diterima oleh bumi dibandingkan dari sudut yang datangnya tegak lurus. Terus yang ketiga itu ada suhu udara. Suhu udara adalah ukuran energi kinetik rata-rata dari pergerakan molekul-molekul. Terus yang keempat itu ada kelembaban udara. Nah, dari kelembaban udara ini banyak sedikitnya uap air yang terkandung dalam udara pada saat waktu tertentu. Terus yang selanjutnya itu ada tekanan udara. Nah, tekanan udara ini suatu gaya yang timbul dikarenakan adanya berat dari lapisan udara. Besarnya satu tekanan udara di suatu tempat bisa berubah-ubah. Nah, yang keenam itu ada evaporasi atau penguapan. Proses molekul di dalam keadaan air dengan spontan menjadi gas. Terus selanjutnya itu ada transpirasi, hilangnya uap air. Terus yang ketujuh itu ada penutupan awan. Nah, penutupan awan ini adalah suatu proses penghalang agar sinar matahari tidak langsung mencapai permukaan bumi. Nah, yang kedelapan itu ada kecepatan dan arah angin. Kecepatan arah angin ini yaitu udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Terus alat untuk mengukur suatu kecepatan dan arah angin adalah anemometer. Terus yang terakhir itu yang kesembilan ada presipitasi. Presipitasi ini adalah kejadian jatuhnya air dan atmosfer mengarah ke permukaan bumi. Bentuk zat cair yang turun bisa dalam bentuk embun, salju maupun hujan. Sekian dari saya untuk menyampaikan dari unsur-unsur cuaca. Nah, yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang alat-alat medclim. Nah, pada gambar yang pertama itu ada penakar hujan curah tipe observatorium atau OBS. Nah, alat ini lebih dikenal dengan nama penakar hujan observatorium atau penakar hujan manual. Sedang di kalangan pertanian dan pengairan biasa disebut ombrometer, sebuah alat yang digunakan untuk menakar atau mengukur hujan harian. Sebuah penakar hujan observatorium
mewakili luasan area datar sampai radius 5 km. Nah, alat ini juga berfungsi untuk mengukur jumlah curah hujan selama 24 jam. Terus, mulut corong berbentuk cincin dengan luas 100 cm persegi. Terus tinggi corongnya itu sampai dengan tanah diatur hingga mencapai 120 cm. Terus gelas penakar hujan mempunyai skala sampai dengan 25 mm. Nah, pada gambar yang kedua ini ada penakar hujan curah tipe Hellman. Alat ini merupakan penakar hujan otomatis dengan tipe siphon. Bila air hujan terukur setinggi 10 mm, siphon bekerja mengeluarkan air dari tabung penampungan dengan cepat, kemudian siap mengukur lagi dan kemudian seterusnya. Di dalam penampungan terdapat pelampung yang dihubungkan dengan jarum pena petunjuk yang secara mekanis membuat garis pada kertas pianis posisi dari tinggi air hujan yang tertampung. Terus mulut corong mempunyai luas penampang 200 cm persegi. Nah, terus terdapat tangki pelampung dan tangki pena. Terus terdapat pula silinder jam tempat meletakkan pias. Terus adanya alat pengatur tinggi rendah selang gelas siphon. Terus adanya panci pengumpul air hujan bervolume. Nah, yang selanjutnya itu ada penakar curah hujan tipe tipping bucket. Penakar curah hujan tipe tipping bucket ini merupakan penakar hujan otomatis yang menggunakan prinsip menampung air hujan pada bejana yang berjungkit. Bila air mengisi bejana penampung yang setara dengan tinggi hujan 0,5 mm akan berjungkit dan air dikeluarkan. Terdapat 2 buah bejana yang saling bergantian menampung air hujan. Tiap gerakan bejana berjungkit secara mekanis tercatat pada pias atau menggerakkan counter penghitung. Jumlah hitungan dikalikan dengan 0,5 mm adalah tinggi hujan yang terjadi. Nah, terus ada juga penakar curah hujan tipe tilting siphon. Penakar curah hujan tipe tilting siphon ini merupakan penakar hujan otomatis yang menggunakan prinsip menampung air hujan dalam tabung penampung. Bila penampung penuh, tabung menjadi miring dan siphon mulai bekerja mengeluarkan air dari dalam tabung. Setiap pergerakan air. Nah, terus yang selanjutnya itu ada sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi ini merupakan sebuah bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Terus bangunan ini berfungsi juga sebagai pelindung dan menyimpan instrumen meteorologi terhadap hujan dan radiasi panas langsung dari luar, yang mana tetap membiarkan udara untuk bersirkulasi bebas di dalamnya. Tujuan dari sangkar ini adalah untuk menyediakan lingkungan standar untuk mengukur suhu, kelembaban, titik, embun, dan tekanan atmosfer. Yang selanjutnya itu ada termometer tanah. Di dalam bagian vertikal yang ditanam sedalam 0, 2, 5, 10 sampai dengan 20 cm. Nah, untuk mengukur lebih dari 30 cm, digunakan termometer khusus yang dimasukkan ke dalam pipa baja, ditanamkan ke dalam 50 dan 100 cm. Sebuah termometer air raksa dipasang dalam tabung gas yang kuat. Atas tabung ini 4 cm diisi dengan parafin wax. Bola termometer tertanam di dalam wax, dipasang membujur utara selatan dengan jarak 0,5 sampai dengan 1 meter antara dengan lainnya, kecuali ada standar khusus yang 0 sampai dengan 20 cm. Gunanya agar bayangan tersebut tidak saling mengenai satu dengan yang lainnya. Terus yang selanjutnya itu ada Pixie Evaporimeter. Pixie Evaporimeter ini digunakan sebagai pengukur penguapan secara relatif. Tidak dapat mengukur langsung evaporasi yang sesungguhnya terjadi. Pipa gelas terdapat skala yang mengatakan volume air dalam sentimeter atau persepuluhannya. Piringan kertas filter berbentuk bulat. Kertas ini berpori-pori banyak sehingga mudah menyerap air. Kertas ini dipasang di mulut pipa terbuka dan dipasangnya itu digantung di dalam sangkar meteorologi bersama dengan termometer bola basah, bola kering, maksimum dan minimum. Nah, selanjutnya yang ke-8 ini ada evaporimeter panci terbuka. Evaporimeter panci terbuka ini panci bundar besar dari besi dilapisi bahan anti karat yang mempunyai garis tengah 122 cm dan tingginya itu 25,4 cm. Hook gauge jenis Casella yaitu alat untuk mengukur
perubahan tinggi permukaan air dalam panci terdiri dari batang yang berskala dan sebuah skrup yang berada pada batang tersebut digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air dalam panci. Steel well adalah bejana dari logam kuningan berbentuk silinder dan mempunyai 3 kaki untuk meletakkan hook gauge. Terus alat mat climb yang ke-9 itu ada Campbell Stokes. Alat ini digunakan untuk mengukur lamanya penyinaran matahari. Nah, alat ini juga mempunyai bola gelas dengan jari-jari 10 sampai dengan 15 cm dan berfungsi sebagai lensa cembung konveks yang dapat mengumpulkan sinar matahari ke fokus. Terus ada 3 macam pias, yaitu yang pertama itu ada pias lurus. Terus yang kedua itu pias lengkung pendek dan yang ketiga itu ada pias lengkung panjang. Nah, alat mat climb yang ke-10 ini ada anemometer 10 meter. Alat ini digunakan untuk mengukur arah dan kecepatan angin di dekat permukaan. Terus ditempatkannya juga di tanah terbuka atau lapangan dengan benda, pohon, rumah yang berjarak minimal 10 kaki tinggi benda itu dari tiang anemometer. Terus arah diukur dengan fane dan dinyatakan dalam puluhan derajat. Terus juga kecepatan dapat diukur dengan 3 buah mangkok cups yang letaknya sejajar dengan fane arah timur barat. Alhamdulillah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.